Nah, soal impulsif itu kan kemarin ada ledakan yang membuat percakapan cukup rame ya. Lalu menghadirkan SBY lah di situ. Iya, Itu betul. gimana cerita sampai lo mengambil keputusan itu? Ya akhirnya ngejaganya ya udah nih gue fokusin Pasapora jadi ruang bersama udah itu. Karena semua bikin festival tapi belum tentu semuanya bisa memfasilitasi untuk jadi ruang bersama gitu. Ya. Biasanya orang nggak konsisten kan Tergoda terlalu oleh tergiur banyak kan. Dengan gaji yang lebih gede Besar. 20%, 30% goyang Geser. pasti. Gua enggak lagi ternyata di perjalanannya, dapat kesempatan jadi manajer Bara Suara. Bara Suara meledak. Dapat kesempatan jadi manajer Danila meledak. Oh ini bentuk rezeki yang dikasih nih berarti nih gitu. Rezeki pasti nggak akan kemana mas, dikasih aja tuh. Asal konsisten tadi ya. Iya konsisten dan lu tidak ngeluh dan tidak berekspektasi terlalu jauh terhadap pencapaian hidup lu udah gitu aja. Lupa dulu sama anak basket atau siapa dulu gitu. Sudahlah. Iya, dia banyak sih playboy juga tuh sih. Bangsat lembut dah. Oke banget ya kalau buat ke cewek tuh. Ya dia dipilih Klapetis saya gara-gara paling ganteng. Gue kebetulan dapet predikat abang terganteng. Bisa dilihat di perjalanan nikah aja gitu kan. Tapi dia punya pengalaman yang ajaib tuh yang dia tidur di kampus yang ketahuan bapaknya itu yang itu epic sih menurut gue, anjir lembu sampai segitunya. Iya gue nggak tahu pagi-pagi bokap gue datang. Betul ada bapak-bapak tua rame sama TNI gitu kan. Apa ini bapak-bapak gitu. Pas gue deketin, bokap gue gitu. Iya yang dia cerita, siapa nih TNI banyak? Wih bokap gua. Ya awal-awal setelah Synchronize lo kenal atau dekat? Enggak, dari sebelum Synchronize. Jadi gue lumayan dari 2008-an akhir lah ya. Ya Klapetis itulah. Cuman nggak intens ngobrol karena gue lumayan mengagumi karya-karya iklannya dia ya. Terus bener, kayak dia cara itu. mikirnya dia kan kayak, ini misalkan Lembu ini lagi makan gitu, dia ngeliat kecap. Wih seru juga nih ya kalau ini kecap ini nih. Gila bisa begini orangnya gitu. Pola pikirnya. Iya langsung tas. Gila banget nih, narkobanya apa nih dia? Narkobanya apa nih gitu kayak. Kecubungnya apa nih? Iya. Narkobanya apa sih Lembu gitu? Madam. Tapi sebelum lo ketemu orang-orang yang di industri itu, perjalanan lo gimana sih, Cup? Dari awal kemudian lo ketemu hal yang sekarang jadi pijakan orang lah. Kalau mau bikin kriaan, mau bikin festival, Cup. Iya lagi itu. Aduh, ini menarik dibahas nanti nih ya. Udah banyak banget yang terbahas tadi, kerekam nggak? Kayak seru. Ya, kalau ngomongin clue-nya awalnya dari kru juga, Mas. Gue dulu jadi kru. Ya kuliah, gue ngeband. Apa nama band lo waktu kuliah? Dulu Six Poppers namanya adalah. Six Poppers. Oh. Iya, Six Poppers gue ngeband. Poppers lagi ngetop nih belakangan. Poppers. Iya, Six Poppers. Terus ngeband, terus gue kenal sama anak-anak band Pestol Air. Ya, terus ngebantuin mereka, ngekruin. Terus dari Pestol Air, gue kenal sama Tika and the Dissident, si Tika Kartika Yahya. Ya. Gue ngekruin mereka, Bener-bener ngekru? Beneran ngekru. Gulung kabel, iya, bawa alat. Bawa alat segala macam. Ya udah kurang lebih ya emang jadi kru band, ya bikin gigs, acara-acara gigs gitu. Itu pas lo kuliah? Pas kuliah, makanya nggak lulus kuliah. Iya, habis itu ya kerja di The Majors tuh 2007-an. 2008 deh kayaknya, 2008 awal kerja di The Majors. Ya udah gue sampai 2021 kerja di The Majors udah. Oke. Tapi di dalam kerja di The Majors gue ada punya kerjaan yang di luar, kayak gue jadi manajernya Bara Suara, manajernya Danila gitu. Dan akhirnya yang bikin gue stepping stone gue ya pas gue jadi program director Synchronize. Ya gue juga nggak tahu kenapa saat itu kenapa nama gue yang muncul, stand out ya gitu. Gue juga nggak tahu gimana gitu. Ya sampai akhirnya ya proofnya ada di 2019 yang gue ngadirin karaoke Melayu itu di Synchronize kan, itu jadi kayak ya breakthrough-nya festival kali ya gitu. Langsung nasional tuh Mas. Betul. Langsung des. Oh, oke. Ya udah dari situ sampai sekarang, ternyata ada di situ ya kredibilitas gue sekarang nih. Dari situ lo mulai bangun Pestapora. Pestapora 2022. Gue undur diri dari
Sinkronis kan 2021 September itu nggak kepikiran festival karena abis gue undur diri dari Sinkronis, hari pas gue ngobrol sama itulah yang punya Sinkronis gitu si David Karto, hari itu juga gue diajak ketemu sama Ferry. Jadi Ferry adalah orang pertama yang gue cerita dan hari itu juga dia ngajak, pokoknya dia ngajaknya kayak, di mana lo mau ngobrol heart to heart nih? Anjing apaan nih gue? Ya kita ketemu di Pertak waktu itu ya, dia mau jalanin Joyland lagi waktu itu, dia cerita minta, ayo dong mbak, ya ngajak gue lah gitu, ya udah ayo gue bilang gitu. Yang tadinya mau dijalannya di Desember 2021 itu, jadi akhirnya di Maret 2022 jadinya. Dan itu nggak kepikiran gue, belum ada kepikiran pesta pora mas, bener abis Joyland, balik puasa minggu kedua kayak udah bisa festival ya, bikin festival lagi apa ya gitu. Ya udahlah gitu kan, tadi gue nggak mau bikin festival karena udahlah gue nggak mau compete sama yang tempat gue lama, tapi kayaknya orang gue expertise di situ, kenapa gue mesti berhentiin ya? Ya udah gue bikin lah gitu. Dan itu beneran jalan. Ya beneran jalan, pokoknya gue pengen bikin festival satu namanya Pesta Pora, gue lumayan ngefans sama nama Pesta Pora lah gitu. Pesta Pora, gue cek ke Haki belum ada, ngecek venue masih available, ngebook. Ya gue cek Instagramnya siapa nih yang punya Pesta Pora, ada orang Indonesia udah tinggal di UK atau di Australia gitu, dia bikin clothing namanya @pestaporato gitu. Gue nggak mau @pestapora_fest atau @pestapora_id, gue pengen @pesta pora. Udah nggak aktif, gue DM, gue beli tuh 2.500.000, confirm akun itu punya gue. Udah gue teleponin band tuh, pokoknya 58 band deh, tak gue minta ya gue announce. Jadi ya minggu kedua gue kepikiran itu ngurusin, minggu ketiga announcement, minggu keempat jualan tiket 17.500 langsung anjing serius ya jadinya nih. Gue kayak anjing jadi serius nih. Ya udah langsung gitu dah. Keputusan kayak impulsif ya lo ya? Iya beneran gue. Terus apa yang mendorong biasanya, Cup? Lo ngerasa bah ini harus lo ikutin, ini enggak gitu? Nggak ada lagi, gue orangnya tuh ngalir aja mas sebenarnya. Kalau misalkan orang lihat gue mikir jangka panjang, nggak, justru malah gue jangka pendek banget. Harian-harian gitu? Iya kayak apa yang gue bikin kayak gue bikin kayak gini, bikin gitu kayak. Udah nggak ada yang nanti 5 tahun lagi nih nggak bikin. Makanya Pesta Pora lumayan ya strategi jangka pendek kayak impuls, gue ngerespon apa yang terjadi gitu lah kayak. Announcement tahun lalu Niko juga kayak tiba-tiba lagi di ruangan ini nih, gue habis ngopi kayak seru ya announcement yang baca Niko. Gue langsung keluar ngomong tim sosmed gue nih, Look gimana kalau menurut lo yang baca announcement Nicola Saputra? Cakep sih itu mas, gue telepon ya gitu. Kok ini ayo temu dulu aja. Ya udah dia kayak ketemu, berapa nama 160-an. Ya udah ayo udah ayo gitu ya. Jadi bukan strategi panjang, tapi kalau untuk kayak identitas buah tuh juga pemikiran dadakan banget mas. Gue mesti nyari karakteristik Pesta Pora nih biar kalau nggak ada Pesta Pora orang ngeliat ini sebagai sebuah Pesta Pora apa ya gitu. Kayak orang ngeliat ini bukan Nike kok, itu ada contrengnya Nike gitu. Ya gue nyari identitas itu ya akhirnya si buah itu. Jadi lumayan, tadi gue bilang tentang psikologis gitu, gue kayak lumayan gue bersenang-senang aja di sini deh. Bahasa gue anti desain lah. Jadi gue tidak. Makanya desain terakhir kan. Iya. Wah, muter-muter nggak karuan dan membuat orang nggak tahu ini apaan sih sebenarnya. Iya, kalau lu korporat bener nggak mungkin di-approve ide lu kayak gitu. Kalau di sini ya karena gue bosnya ya gue kayak itu idenya kayak kita brainstorm gitu kayak apa ya. Terus gue nggak nemu, ada satu tim gue kayak pokoknya gue mau bikin nge-engage apalah, tadinya gue balik atau apa. Dia kayak ini mas kayak satu tim gue namanya Jenis kan kayak ini kayak si Venom pernah bikin surat muter gitu. Menarik juga tuh. Jadi orang. Ini tulis tangan Farid? Enggak, desain. Oh, desain. Tulis tangan ya. Tapi fontnya Farid yang bikin. Oke. Ya. Ini udah ini nih. Udah tadi. Oh, udah tadi udah. Iya itu dia desainnya Farid ya, makanya Farid kita baru punya art director tuh tahun 2024 ini mas. Si Farid lah itu orang pertama yang terpikirkan sama gua. Terus gua juga kayak gua nggak mau terlalu terlihat ini karakteristik Farid juga gitu kayak. Dan Farid kayak lumayan menyesal menerima tahun itu karena ternyata Ucup wah random ya. Serandom-randomnya dia masih ada yang lebih random. Iya ternyata lebih random nih gitu.
Dan senang sih ya itu jadinya kayak ya anti desain, ngomong anti desain tapi menarik prosesnya pas saat minta art director itu Farid ngajak semua tim ke Jogja. Untuk kayak ketemu ke studionya. Ya ke studionya, terus ketemu workshop sama beberapa orang gitu, ketemu Buku Aki, ketemu si Venza tuh si HFMF tuh yang dia punya alien di rumahnya instalasi gitu. Terus ketemu, ada 8 orang deh saat itu. Ya untuk ngobrolin esensi gitu lah, tentang esensi, ngobrol gitu kayak anti desain. Pada akhirnya kalau diambil kesimpulan ya karakternya Ucup lebih agresif tetap nih. Jadi udah ditemuin sama orang ini, ya udah pada akhirnya Ucup maunya gimana gitu. Jadi lebih ya itu akhirnya bersenang-senang. Ya kuncinya ya udah bersenang-senang aja, tapi lebih ada directionnya sekarang gitu. Karena tahun lalu kan sekedar naruh buah untuk jadi satu identitas yang apa ya, yang orang lihat di Instagram nih kayak announcement-nya. Oh strawberry apa ya? Jadi orang menanti-nanti nextnya apa gitu mas. Iya. Menarik sih. Nah soal impulsif itu kan kemarin ada ledakan yang membuat percakapan cukup rame ya. Lo menghadirkan SBY lah di situ. Iya, itu betul. gimana cerita sampai lo mengambil keputusan itu? Nah inilah yang jembatan untuk ke Pak SBY. Karena apa ya mas ya? Gue ngelihatnya apalagi yang bisa jadi news value-nya Pestapora yang nge-eskalasi Pestapora menjadi sebuah pembahasan gitulah. Bukan ngejar gimmick ya, tapi kalau kita ngerunut apa yang terjadi Pestapora tahun 2023, itu hampir semua nama besar udah main di Pestapora, Mas. Ya. Di Pestapora 2023 ada Silon Seven, ada Dewa 19, ada Noah. Bahkan Noah mainnya setnya set Peter Pan saat itu. Jadi kayak 2024 kayak udah semuanya nih lu hadirin tahun 2023, lu ngapain 2024 gitu. Bahkan 2023 pun gue udah nanya ke lu, bantu gue ke Sandok, cuman kayak 2023 jangan deh gitu. Selain terlalu mepet dan tahun politik kan. Oh iya benar. Terlalu sensitif menurut gue, kayak gue coba lagi ya tahun depan gitu. Jadi akhirnya satu hal yang emang gue kejar untuk gue bisa lakuin adalah gue mau ngelibatin si Bapak ini deh gitu. Karena kan dia punya karya musik dan ternyata karya musiknya dia juga bekerja sama dengan kolaborator yang bagus semuanya. Dia pernah dinyanyiin Afgan, Tohpati yang selalu jadi musik directornya gitu. Rio Febrian. Iya, Rio Febrian, Joy Tobing segala macam, bahkan Andi Rif, Prayogo almarhum. Yogi Suryo Prayogo, dan pas kesana juga ketemu Bapak bilang, Erwin gue tahu pernah terlibat di situ juga. Itu kan berarti nama-namanya terkurasi dengan baik gitu di mereka gitu. Ya akhirnya gue mencoba untuk itu. Ya makanya gue reach out lagi, Mas bisa bantu lagi nggak ya? Akhirnya bersurat, kayak 2 bulan atau 3 bulan setelah surat masuk ya baru ada respon. Iya, jedar gitu. Wih, dibalas nih, langsung ke sana. Ya udah langsung, intinya kata-kata yang menurut gue menarik dari si Bapak adalah, Mas Ucup, selama itu untuk seni dan budaya, saya siap support. Oke nih, gue bilang kayak gitu. Jadi kayak ya emang fokusnya dia di situ kan sekarang. Iya, karena bukan politik lagi kan, meskipun dia adalah salah satu orang di politik ya. Betul, ya emang citra dia terlalu kuat di politik, jadi kita nggak bisa mungkiri itu, Mas. Tapi dia bahkan udah berstatement kayak, Mas Ucup, saya diundang Mas Ucup ini sebagai penampil untuk bernyanyi. Jadi saya akan melepaskan semua atribut saya, atribut politik saya, atribut partai saya. Jadi saya akan hadir sebagai penyanyi di Pestapora, kata dia gitu. Gue kayak, wah iya betul Pak. Karena menurut gue saat itu yang emang harus dilakuin, saat dia, maksudnya ada salah satu ininya yang riding ya, itu akan jadi esensi yang berbeda kan. Terlihatnya jadi kayak, oh Pestapora di endorse ya sekarang gitu. Justru malah tidak ada endorse sama sekali. Bayangkan aja Mas, mantan presiden gitu, mantan kepala negara mana, biasanya kan mereka punya standar tertentu untuk penulisan nama, untuk penempatan nama. Di Pestapora itu nggak ada sama sekali. Diberikan keleluasan buat lo membuat. Iya, dan ya maksudnya itu bahkan tanpa gua harus berkonfirmasi nanti naruhnya begini, nggak ada. Nggak ada approval ya. Naruh aja, dan mereka juga bukan mengkomplain karena tahu ya dia posisi sama rata sama yang lainnya gitu. Ya kita bikin muter kan biar tidak terlalu terekspos atau apa, ya itu engagement juga lah. Tapi akhirnya
itu sebenarnya mematahkan semua narasi-narasi orang terkait tentang kayak kok bisa sih nge-endorse ini? Enggak, sama sekali enggak. Naruhnya begitu kok, posisinya juga bukan posisi prime gitu, ada di belokan gitu kayak ya cuman orang ya udah nemu ya akhirnya news value paling gede di dia ya gua nggak bisa kontrol media mau Ngomong nge-highlightnya apa kan gitu. Ya. Ya dan gak ada yang maksudnya nggak ada yang gua respon terkait tentang euforianya Pak SBY main di Pesta Pora juga nggak gue gimanain gitu. Gue menganggapnya juga ya udah ya just another line up aja gitu. Ya, dan Nothing itu juga di special. luar kendali lo yang bisa pegang kan? Iya betul ya, opini orang terkait apa juga kayak ya itu dampak dan resiko, tapi menurut gue dari semuanya yang terjadi 99% excitementnya positif kok gitu. Ya, ya. Terhadap orang yang kontra atau yang naruh sisi yang negatif itu yang 0,0 tuh Ya sikap lo apa? ya lebih ke ya itu kan terjadi di ya kayak di Twitter doang ya bahkan menurut gua ya, dan itu tidak salah kan, itu pelebaran opininya ternyata sampai ke hal-hal Ya, yang dan itu sah juga lah orang yang di punya luar kuasa pendapat itu gua. ya. Ya gua juga nggak bisa gimana itu kan mereka punya opini, punya pendapat gitu, gua nggak bisa kontrol juga, dan gua tidak punya hak untuk membela juga karena nggak ada yang mesti dibela di sini kan gitu. Oke. Maksud dalam artian seperti itulah. Cuman ya seru aja Mas, kayak dar. Gawat ya gitu, ternyata segininya gitu. Lebarnya segininya gitu, jadi kayak wah ya udah deh gitu. Ya, tapi di luar semua kontroversi itu, gue kan lama di istana ya. Yang pertama dulu ini, gue konfirmasi bahwa gue tuh masukin surat 2 ke SBY, yang diterima malah surat lo. Ke wawancara dia malah belum dikasih waktu. Oh, lu malah belum. Dia bilang, nanti Mas Inu ya, abis ini Pesta Pora kita bikin. Itu satu. Yang kedua, gue menjadi ya apa ya, ya setiap orang punya pro dan kontra ya. Ada sisi orang suka, ada sisi yang nggak suka. Tapi ketika SBY jadi presiden dan dia running menjadi presiden, itu fase yang menurut gue dia melibatkan banyak hal, termasuk dunia hiburan. Iya. Dunia panggung dan sebagainya. Betul. Dan itu kelihatan waktu dia 2009 ya. Ya kita sekritik apapun, tapi dia bikin tes kegiatan politik itu menghibur. Iya. Nggak kadang-kadang yang menjemukan, tapi ada hiburannya lah. Betul. Itu sisi yang mungkin juga perlu dikasih konteks juga sih. Iya, yang akhirnya dia dapat spotlight karena mungkin gak ada yang mesti dibahas lagi dari dia. Akhirnya kan orang banyak ngebahas tentang dia. Oh kok lebih sibuk bikin album daripada ini. Itu mungkin nggak ada. Ya nggak tahu, gue ngeliatnya kayak oh hal negatifnya hanya itu ya kayaknya gitu. Dibanding saya prihatin gitu. Yeah, yeah. Tapi dulu waktu lo bikin Pesta Pora dan meledak di 2022 dan kemudian lo melanjutkan lagi 2023, bahkan sebelum itu dibuat lo kan udah bikin pre-sale tiket dan habis, itu gimana strateginya tuh, Cup? So asik aja Mas. Kalau ternyata asik ternyata. Iya, kalau 2022 kan sebenarnya ya euforia orang lah ya. Itu kayak lu awal puasa semua orang pengen beli gorengan. Nah, itu festival tahun 2022 tuh. Oh gitu. Semua orang buka puasa langsung beli gorengan semuanya, semua tukang Puasanya gorengan. karena pandemi lah ya. Iya, karena itu buka puasa 2023 itu ya titik nolnya bahkan menurut gua. Jadi kayak gimana ya? Akhirnya kan menuju 2023 ngeset identitas si buah itu, ya mulai main karakter si Pesta Pora bisa digimanain aja gitu ya, kita berdiri sebagai sebuah brand. Nah, ada hal yang menurut gue kayak bukan mesti nyolong start ya, tapi 2023 akhirnya gue mesti butuh waktu panjang untuk berpromosi dan punya waktu yang lama untuk berjualan tiket, karena biar kalau ternyata tiket tidak sesuai harapan, gue punya banyak plan untuk mitigasinya gitu loh Mas. Karena waktunya masih panjang. Iya, karena ini ternyata nggak works, gue bisa ini. Karena kalau gue ngejualnya pendek, saat itu nggak works, jadinya panik buying menurut gue. Jadi panik untuk kayak lu akan ngelakuin apapun. Nah itu yang gue coba 2022 Oktober tuh kita udah jualan tiket tuh. Langsung sebelum untuk Pesta Pora 2023 September. Iya, 2023 September. Sebelum masuk 2023 kita udah berhasil ngejual 15.000 tiket. Oke. 3-day pass ya, berarti kan itu trafficnya udah ada 45.000 orang tanpa tahu siapa yang akan tampil gitu. Ya dari situ Pesta Pora baru bermain gimana caranya meng-engage biar orang sebel, biar orang justru malah ngebaca informasinya ya. Kita mulai main kayak
semua informasi kita bikin typo tulisannya. Karena jadi orang malah lebih merhatiin untuk ngebaca. Announcement pertama kita pas saat 2023 tuh justru malah keluarnya dari si Plauk Aldi Taher tuh. Jadi Aldi Taher nge-spill chat dia sama gua. Kita belum announce line up. Dia udah nge-spill jedar. Itu hal yang kita prediksi tapi kita setting ya. Nggak disetting, si Aldi Taher emang nge-spill aja langsung. Ramai tuh langsung si postingan Aldi Taher itu naik di semua media, homeless media, bahkan sampai akun reviewer film aja naikin itu tuh di Twitter gitu, kayak si Aldi Taher akan tampil di Pesta Pora nih. Kan jadi PR buat gue ya, gue kayak announcement-nya gimana lagi ya, justru news value yang gue kejar dari tadinya ada dia nih. Dia udah announce duluan. Jadi gue kayak, gue mesti gimana ya, akhirnya announcement gue waktu itu 38 nama atau berapa gitu, gue bikin fontnya kecil banget di Instagram mas. Jadi biar orang ngebaca semuanya. Dan surprise elemennya apa yang bisa gue kasih ya pas saat orang kan udah tahu ada Aldi Taher, tapi apalagi yang bisa dibahas dari Aldi Taher, gue tulis di situ namanya Aldi Taher and the Aldi Taher Band. Itu kan orang sebel, kenapa lu nggak bikin Aldi Taher and the Band aja ya? Bahkan Aldi Taher aja nggak tahu gue tulis nama itu. Kenapa nggak ditulis Aldi Taher and the Band aja sih? Kenapa Aldi Taher and the Aldi Taher Band? Itu kan jadi hal yang itu mungkin kalau yang kenal gue lebih kayak itu ucup banget deh gitu, bercanda. Ya udah berjalan itu announcement ya baru kita bersenang-senang di sosial media. Di announcement keduanya pakai berbagai macam bahasa mas, mungkin yang Thailand, India, Cina gitu. Itu sampai akhirnya engagement-nya luas tuh. Untung gue dulu pesantren belajar baca Arab gundul gitu kayak. Jadi bisa baca. Bahkan sampai Google Indonesia saat itu riding momennya cara baca line up Pesta Pora dengan Google Lens. Kita sama sekali nggak bekerja sama mas. Nggak menduga karena itu. kita tuh Pesta Pora nggak pernah naruh ads di sosial media manapun dari pertama Muncul. kita punya sampai sekarang. Kita kalau nggak pernah pakai ads, beneran nggak pernah pakai ads. Kita nggak pernah media buying, jadi kayak akhirnya itu jadi challenge buat si kita di internalnya untuk kayak gimana caranya biar ke pick up media ya. Akhirnya kita bermain seperti itu gitu. Ya. Akhirnya kan itu jadi ya hal yang ini ada di pick up lagi sama media caranya. Dan ya, lebih ke situ mas. Jadi kayak ya makanya kita selalu dibilang festival dengan banyak gimmick, enggak, karena kita nyari cara biar kita efisiensi cost kita untuk nggak media buying. Efeknya adalah jadi gimmick itu bukan tujuan lo kan? Bukan tujuan gua. Karena emang mau penghematan aja tadi. Iya, biar ke pick up media secara organik gitu. Ya udah akhirnya sampai Google Indonesia semua, sampai akun Instagram marketers tuh ngebahas cara Pesta Pora berpromosi, pemasaran gitu. Gua ngeliatnya kayak sebenarnya itu nggak gimana-gimana sih di internal, kayak gimana maksudnya besok postingnya gini, udah bikin poster gitu semua. Ganti aja bahasanya kali ya, pakai bahasa ini gitu. H-1 atau hari H gitu. Iya, siapa yang bisa Mas Ucup? Taruh aja Google Translate semuanya. Mau benar mau salah bodo amat, orang nggak ngejar bener atau salahnya kok gitu. Pokoknya ngejar orang ngeliatnya kayak ih anjing gitu. Ih anjing gitu ngeliatnya gimana bacanya ini semuanya gitu. Lebih ke situ Mas, akhirnya ya mungkin yang bikin awareness Pesta Pora ya lumayan terfokus di Pesta Pora, bukan di line up-nya, karena ya kita bersenang-senang di situ dan ya kita menjadikan line up tuh sebagai kayak apa ya? Bagian dari keramaiannya lah, dari pestanya. Iya, jadi kayak ini fasilitas yang lo dapat nanti kalau ke Pesta Pora, intinya si Pesta Poranya gitu. Jadi kayak orang datang karena gue punya histori Pesta Pora, gue mau ngapain, line up kayak udah pasti semua yang gue pengenin minimal 30% ada di sana deh gitu. Karena ya masifnya itu yang gue kejar kan. Tahun lalu 225 yang tampil. Bayangin tim desain gue bikin poster ini kayak gini set, kecil-kecil gitu. 225 tahun ini aja kita baru 50% udah 162. 50% 60% deh. Berarti kan hampir 300 tampil tuh. Siap. Jadi lo bisa pertama kan manage waktu kan, karena apa lo bikin impulsif di awal supaya ketika itu misalnya flop gitu ya di awal lo bisa punya waktu panjang untuk membuat berstrategi. Iya. Yang kedua orang kan punya megang janji kan, promise bahwa gua kalau ke Pesta Pora apapun gua akan dapat suasananya lah. Iya. Sehingga orang udah gua ambil aja deh. Itu. Toh nanti ada experience yang gua mau dapat. Iya. Udah pasti yang gua mau udah pasti ada di Pesta Pora deh gitu. Esensi itu yang gua. Jadi bukan tentang ada special show ini spesial enggak, ini Pesta Pora tuh kalau gue ibaratin kayak ini retail, lu masuk retail
kayak lu mau apa ada sebenarnya, Ada tergantung semua lu di lagi situ. butuh apa aja gitu. Jadi ini ada 3 hari dalam 1 tahun, ya lu bisa merayain lu nggak mikir apa-apa gitu. Itu yang mau coba gue kejar, makanya gue ngejar banget gue harus dapat nama Pesta Pora. Karena kalau gue nggak dapat nama Pesta Pora mungkin Kayaknya nggak ada bubar. festival. Oke. Ya karena Pesta Pora lu nggak perlu penjelasan mendalam tentang lu mau bikin apa. Udah langsung dapet. Pesta Pora udah gitu. Pesta Pora lu apalagi yang mau lu tanya, lu mau bikin apa? Pesta Pora udah gitu. Tapi lu muncul nama itu dan pengen nama itu ketika apa, Cip? Ya Atau itu. akhirnya beli domain, beli akun kan tadi? Akun Instagram sama akun website. Oke, udah ada yang pegang. Udah ada yang pegang Nah, yang sebelum lo mencari itu, apa yang muncul di benak lo? Oh, Pesta Pora nih gue yang bikin. pokoknya gue pengen bikin kenapa-napa Pesta Pora karena gue nggak pengen ada embel-embel apa festival gitu, dan gue nggak pengen orang menyerap maknanya nih maksudnya mau bikin apa ya gitu. Gue pengen ya to the Langsung. point. oke. Ya, jadi karena gue punya apa ya, punya pemikiran gue sendiri. Kalau gue pengen ngejar mass market, ya gue harus bikin market nggak usah terlalu mikir tentang apa yang mau lakuin gitu. Jadi ya to the point itu gitu. Pesta Pora ya gamblang aja, lu bikin ya Pesta Pora udah gitu. Kalau Nggak ditanya, perlu ada subtitle atau ada penjelasan iya lain. nggak usah. Lu Pesta Pora nih jadi apa mas yang mau ditampilin? Ya itu sesuai namanya Pesta Pora. Iya gue bikin Pesta Pora aja, gue nggak bikin apa yang grande atau apa, ya gue Pesta Pora udah. Lu pesta di sini Iya, gitu. Iya. Lebih ke situ mas. Jadi ya sampai sekarang pun apa yang dilakukan Pesta Pora ya to the point semuanya. Kayak line up kita nggak bikin yang gimana-gimana, ya udah satu orang yang nggak punya haters di Indonesia ngebacain line up. Niko lah jadi. Niko itu hampir 8 menit ngebacain line up kayak ya udah gitu aja, dan itu akhirnya menjadi hal organik yang naik di band-bandnya. Akhirnya motong pas part Niko bacain Bandnya nama sendiri. bandnya, itu akan main di Pesta Pora. Jadi kurang lagi nih effort gue untuk kayak bantu posting lu, itu udah terjadi Nggak secara ada, organik. udah organik ya. Akhirnya gue mencoba untuk mikir ke ranah sana mas gitu. Iya. Lo punya beban nggak, Cip, untuk misalnya 2022, 2003, dan 2004 ini kan meledak terus nih. Itu dia. Ya. Ah. Nextnya kan pasti lo sebagai orang kreatif atau itu gimana jaga supaya anjir tahun depan apa lagi? Kepikir nggak gitu? Atau lo jalan aja? Iya, jangankan tahun depan mas, tahun ini aja kayak nih gue tahun lalu announcement Lana pakai Niko, tahun ini ngapain ya? Itu kayak udah mentok banget kan. Tahun ini gue bikin apaan ya gitu. Itu aja udah jadi beban yang kayak bahkan sampai sekarang nih syuting ini gue belum tahu nih gue mau bikin announcement Lana kayak gimana. Gue kayak bikin apa ya? Udah nanti aja lah, ngalir aja. Ya kalau ngomongin beban itu abis 2023 pun gue merasa punya challenge mas. 2024 kayak mau bikin apa ya, semuanya udah lu hadirin kan 2023 gitu. Nama besar yang orang tunggu misalkan kayak Sila udah Hadir. main 2023 gitu. Gue ngadirin Sila lagi tahun 2024 juga orang ngeliat ya udah Pesta Pora udah ada Sila juga tahun lalu. Jadi kalau ada Sila tahun ini ya oke, itu jadi sebuah hal yang spesial buat orang. Tapi ya udah terjadi tahun sebelumnya juga gitu. Jadi kayak ya udah akhirnya orang tuh yang gue lihat nggak terlalu konstan terhadap siapa yang tampil jadinya. Terhadap udah gue punya history di sini, gue pernah senang di sini. Gue mau mengulang. Ya sebagian besar yang gue mau harusnya ada di sini, ya gue mau mengulang memori itu dalam dalam setiap tahun gue punya agenda untuk mengulang memori gue. Yang tadinya gue tahun 2022 datang pacaran, 2023 gue udah punya pacar yang lain, 2024 gue jomblo ya. Kan selalu ada hal kayak gitu mas. Iya. Jadi gue untuk gimana caranya untuk jadi core memory orang nih setiap di sini. Jadi tempat perayaan warga lah gitu ya. Betul, tempat perayaan warga gitu. Gue nggak peduli lu dari strata apa segala macam, pokoknya lu datang ke sini, ya udah lu senang-senang nih 3 hari gitu. Ya 4 hari deh, Seninnya cuti pasti, kalau bisa jangan lupa cuti itu. Lebih ke situ. Jadi akhirnya ya yang kita tawarkan masifnya si Pesta Pora ini selalu lebih dari 200 band yang tampil gitu. Iya. Pernah ada yang bilang Senin pasca Pesta Pora itu hari cuti nasional katanya. Iya tuh. Gue juga ya pokoknya mereka tuh udah ngambil pasti minggu ketiga Pesta Pora, Seninnya udah pasti diambil cuti tuh. Jadi kayak ya udah itu, dan hal itu kan lumayan
ya kayak gue lumayan kaget dengan awareness Pesta Pora di tahun pertama mas sebenarnya. Awareness-nya ya. Karena tahun pertama 2022 gue nggak duga bakal Semeledak sebesar itu, semeledak Ya, itu karena saat itu Pesta Pora announcement kita belum tahu peta festival musik akan seperti apa mas. Dalam artian gue nggak tahu saat itu abis kita announcement ternyata kita berbarengan waktu penyelenggaraannya dengan We The Fest. Itu kan festival yang udah established banget ya. Terus ternyata Pesta Pora terselenggara itu 2 minggu sebelum Synchronize. Dan Pesta Pora juga terselenggara 3 minggu setelah The Sounds Project. Itu festival yang udah established semua kan. Gua sebagai pemilik IP baru, kalau gua tahu udah ada itu, gua pasti nggak berani bikin di situ mas. Karena udah pasti kesedot marketnya kesini gitu. 4 festival besar iya, justru malah ya saat Pesta Pora bisa dapat spotlight setelah tahun pertama, wah gila jadi beban juga ya gitu. Beban juga dan mungkin ya gue nggak tahu gimana ceritanya orang akhirnya semuanya merapat ke Pesta Pora saat itu dan dari yang stratanya kelasnya di mana sampai akhirnya tim sosial media kita baru nemu di setelah Pesta Pora tuh ternyata Wulan Guritno nge-DM. Mau nanya dong masih ada tiket available nggak ya karena dari websitenya udah habis nih gitu bisa kita nggak tahu sama sekali saking ramenya dan ada DM-nya Wulan Guritno lu kayak kalau itu kan chances lu untuk bisa dapat wah gue harus fasilitasin dia datang buat ini kayak kita baru bacanya hari Seninnya ada Wulan Guritno nge-DM nih kita kayak berarti kan itu lebar banget Pesta Pora sampai yang kelasannya Wulan Guritno pengen datang ke Pesta Pora dan gue juga nggak tahu itu karena apa mas karena kalau ngomongin penampilnya biasa aja semuanya gitu bahkan kita nggak ada Dewa nggak ada Silon Seven tahun pertama cuma ada Noah doang gitu bahkan sampai keponakan gue yang kayak kamu coba kemarin aku abis datang ke festival musik tuh namanya Pesta Pora seru banget oh iya itu om lo dia nggak tahu gitu iya seru banget tuh mana nontonin oh iya tuh kayak kamu coba sempat kesana sih hari Jumat doang sempat kesana hari Jumat doang tapi artinya proven kan lo punya IP yang dipakai atau dinikmati oleh orang-orang yang lo sasar sebenarnya kan iya dan lebih dari yang gua sasar mas lebar banget ternyata sampai ponakan gue tuh SMP kelas berapa gitu dia umurnya berarti 14-15 mas sampai Ari Lasso tuh nelpon Cuk ini anak gue pengen banget Pesta Pora emang ada apa sih di Pesta Pora kata si Ari Lasso gitu ada apaan ya gue juga nggak tahu ada apaan ini dia kenapa pengen banget datang ke Pesta Pora ya nggak tahu ya udah bagi tiket ya udah tapi sebagai awal lo punya IP, ini nggak tahu ini lo kan belajar akuntansi ya, ekonomi betul. Adalah bau-bau bisnis lah. Ya, gue pengen tanya aja, lo tadi kan berhimpitan dengan 4 festival yang established dan gede-gede ya. Apa yang secara unik lo tawarkan sehingga orang mau datang ke tempat lo di saat yang bersamaan? Ya, gue akhirnya ngambil kesimpulan ya masifnya Pesta Pora yang menampilkan tahun pertama tuh 176 yang tampil. Dan ya nama Pesta Pora mungkin udah apa ya bisa dibilang udah agresif sendiri kali ya orang ngeliat ya. Namanya aja ya. Iya jadi kayak Pesta Pora. Iya provokatif sendiri gitu nama Pesta Pora gitu kayak di kepala udah joget sendiri tuh. Iya gue pengen ada di sana deh kayaknya bakal gimana gitu. Itu yang ya mungkin secara nggak langsung orang ngeliatnya ada ke situ gitu. Karena setelah langsung Pesta Pora lumayan banyak teman-teman gue yang ya ada yang seniman ada yang apa memuji pakai nama Pesta Pora itu kayak pas keluar nama Pesta Pora ya mungkin salah satunya itu unik kan value-nya ya. Iya Pesta Pora sama masifnya selebihnya ya gue nggak tahu deh kenapa sampai lebar banget dari umuran 15 sampai yang Wulan Guritno pengen Pesta Pora tuh karena apa gue bahkan sampai sekarang masih penasaran mas gitu ada apa ya nemu ya belum nemu banget ada apa ya gitu ada apa ya sebenarnya apa karena awareness saat itu minggu itu semua orang ke Pesta Pora tapi nggak juga ada yang ke We The Fest gitu ya ada yang kemana gitu ya gue nggak tahu sih gue kayak ya udah itu hal positif yang gue syukurin aja deh gitu nggak usah gue terlalu pikirin kenapa begitunya ya akhirnya 2023 berjalan ya udah seperti yang terjadi kan 101.000 orang hampir 102.000 orang lah yang hadir selama 3 hari gitu udah juga ya datanya gue bilang gitu. Dan meskipun lo bukan project atau bukan festival pertama yang pegang, tapi ini IP lo pertama kan? Ini IP yang gue punya. Yang lo artinya punya tanggung jawab nggak hanya soal pelaksanaan, soal penampil, tapi juga soal bisnis ya kan? Betul, pada akhirnya sedalam itu. Iya. Akhirnya
harus ngerti tentang RAB-nya, harus ngerti tentang legalnya, harus sponsorshipnya segala macam. Partner segala macam. Iya, partner dan ya harus tetap menjadi ya Ucup yang pada umumnya juga gitu. Jadi kayak ya ini beneran the real baby festival gua lah gitu yang kayak yang Pesta Pora, makanya gua nggak mau punya hal-hal lain ya. Gua ngikutin anjuran pemerintah kalau punya anak 5 tahun ya gitu jaraknya. Jadi kayak 5 tahun dulu deh nih gua Rawat ya gedein. biar bisa jalan, biar udah bisa ini gitu, baru gua fokus untuk punya IP lain gitu. Seru sih masih kayak ya. Tapi lo ngerancang bisnis di awalnya gimana, Cip? Untuk tahu misalnya, kan banyak banget festival nih. Tadi lo nyebut, Pesta Poranya sendiri udah punya value nih di kepala orang. Oh, gue kesana pasti mau Pesta Pora. Itu kan Betul. nilai tertinggi yang kayaknya lo tadi sebut. Kan juga ada faktor, pembiayaannya kah? Gimana gue dapat revenue-nya kah? Gimana channeling untuk bisa nyampe ke audiens yang lo sasar? Iya. Lo pemetaannya gimana di awal-awal? Nah, akhirnya itu ya untungnya ya gue punya 2 partner yang emang banyak mikirin terkait manajemennya ya masih gitu yang lebih kayak tentang yang ngingetin gue tentang RAB-nya terkait tentang Remnya lah ya ini. Iya. Sisi rasionalnya, sisi impulsifnya. Sisi impulsifnya tapi dengan reason yang kuat gitu. Oke, iya. Jadi pada akhirnya tetap mereka mesti ngebelain gue dulu gitu karena ya terkait gimana caranya si Pesta Pora ini bisa sustain dulu dan bisa menjadi sebuah hal yang udah autopilot gitu ya. Anggaran iya itu terlalu jadi concern. Ya akhirnya itu menjadi target gimana caranya kita bisa menghasilkan uang yang seangka segitu deh gitu ya. Gimana caranya untuk bisa terlaksana semuanya ya Pesta Pora harus gue bikin nggak boleh gue bikin sekaku terhadap nggak boleh gue bikin jadi hal yang kaku terhadap partner gitu, partner yaitu sponsor atau apapun. Jadi ya Harus luas ya. ya Pesta Pora harus sponsorsium dan pada akhirnya kan semua tentang ya selebrasi hidangan yang gue hadirin gitu. Jadi kayak kalau ngeliat Pesta Pora gitu di venue ya stage gue ada brandingan ada apa gue juga nggak jadi hal yang nggak gue objektif gue harus nutupin cost-nya jadi kayak ya udah gue bikin fleksibel tapi ya orang akhirnya tidak terkonsen ke hal itu kan kayak Pesta Pora sell out nih gini kayak bodo amat deh gue. Ya akhirnya seperti itu gue menjadikan Pesta Pora hal pertama yang gue lakuin adalah ini nggak boleh jadi hal yang kaku, hal yang ngerasa eksklusif atau apa gitu. Bahkan sampai syuting ini mas bisa dibilang gue nggak pernah mencapai di posisi ini sebelumnya. Pesta Pora untuk titik sponsorship udah sold out mas. Lu bayangin kita udah nggak punya tempat buat ngejual Untuk area lagi buat sponsor. Blessing loh. Alhamdulillah. Maksudnya ini bukan ria ya, tapi gue nggak pernah ngalamin hal ini sebelumnya dimanapun gitu. Ya ini berarti kan ya nggak tahu ya mungkin ya karena Pesta Pora fleksibel atau apapun itu jadi kayak gue sampai kalau meeting wah gila ya, oke juga ya gitu. Bisa begini gitu kayak. Artinya sebenarnya market di luar sana besar ya? Ya, termasuk sponsorship juga. Iya. Asal cocok dengan gagasan mereka, keluasan yang dibuka untuk masuk. Mereka juga nggak banyak intervensi sih mas kalau sponsorship kayak udah ngerti deh gue pasar percaya deh. Lebih kayak ya dan kita ke sponsor juga bukan yang transaksional tapi lebih kayak lu terlibat di sini ayo kita mikirin strateginya bareng-bareng biar ada benang merahnya nih bukan sekedar lu ini gitu. Oke. Mereka malah happy di situ ya dilibatkan untuk iya karena terlibat jadi ada hal yang bisa dibantu Pesta Pora terus bisa jadi nyatu satu gitu kolaborasi ya bisa terlibat bareng sama bos kreatornya atau sama Ucup ya jadi bisa terlibat ngebantuin mereka juga untuk apa gitu. Jadi kayak wah ya hal itu sih yang mungkin bisa dilihat ya alhamdulillah ya gue itu blessing yang gila lu area sponsor soal gitu kayak gue dari di event dari 2008an gitu mas sold out ya. Ini baru pertama dan lo alami punya perusahaan sendiri. Iya, tiket sold out nih slot sponsor udah nggak ada area buat dijual. Ya maksudnya kayak ini ya festival musik yang baru berjalan 2 tahun gitu maksudnya kayak berarti kan ya awareness-nya ya lebar banget gitu lebar banget dan positif ya gitu bisa dibilang ya. Bukan sekedar lebar aja tapi ya ternyata ya bisa jadi hal yang ngebantu mereka juga gitu yang kayak ya akhirnya mikirin bisnisnya ke situ dan gue sebisa mungkin juga masih terjun langsung untuk meeting dengan mereka gitu karena ya biar sama-sama ngerti kan DNA-nya Pesta Pora yang ngerti ya cuman gue doang akhirnya gue berdiskusi sama mereka bukan gue ngerasa
Nggak ucup percaya. sentris Pestapora, tapi ya gue harus ngejagain itu. Jadi DNA harus tetap di gue, tapi yang lain bisa untuk ngejagainnya gitu. Ya. Yang lu kan tadi nyebut kalau perbandingan kayak ini anak kan. Iya. Anak 5 tahun kan lo harus intens banget kan Betul. dampingin dia sampai dia jalan. Sampai dia belajar berangkat makan, sekolah lah ya, Bang. belajar baca, iya. Bahkan kita harus milih sekolah yang tepat juga buat mereka, Ya, buat dia ownership gitu. atas IP-nya tinggi banget di lo ya berarti ya. Karena ngerasa ini iya. bagian dari Baby gue ini maksudnya anak ketiga, gue lah bisa dibilang ya gue bersama Adi sama Rian partner gue ya ini satu. Ini IP kita yang akhirnya kita bertiga juga, wah ini jauh banget dari ekspektasi kita ya ternyata segininya gitu ya. itu kenapa investor senang kayaknya. Bisa Karena pemiliknya dan pemegang idenya masih terlibat langsung. Iya betul sih, nggak yang udah kerjasama ini terus kita lepas tanggung jawab Banyak gitu. gitu. Ya banyak kan kayak Startup gitu. yang setelah valuasinya tinggi, begitu dia ada investor, dia Lepas. lepas dan dia bikin sesuatu yang baru lagi Iya. dan nggak fair juga sih menurut gua kalau dari sisi gua. Betul. Untungnya kita bukan pedagang IP ya. Kita emang orang yang punya IP, yang kita sayang banget sama IP-nya, tapi kita belum cukup mampu nih untuk ngejalanin secara kapitalnya gitu. Ya karena konsep Pestapora sendiri nggak mas gue nggak ya maksudnya double digitnya bukan yang di skala 1 atau 2 gitu yang kayak dari mana ya Bang? Jadi kayak ya udah akhirnya ya berjalan kayak gini deh, bahkan challenge sih buat gue kayak nih sekarang aja selain video Nasam kayak tahun depan ngapain lagi ya? Itu kayak ntar aja lah gue pikirinnya abis Pestapora tahun ini selesai gitu. Begitu muncul deng langsung. Iya begitu muncul bahkan kayak ngapain ya, pasti ya yang gue duga adalah banyak festival yang nantinya akan jualan tiket juga ya seperti apa Setelah yang festival ya terjadi. setelah festival gitu, jadi kayak ngapain lagi apa ngapain ya gitu. Ya ini sih jadi challenge yang seru, cuman ya gue nggak terlalu mau mikirin karena takutnya jadi kayak maksain kan jatuhnya. Tapi dari sisi yang lain tadi cerita kan menulis itu jadi hal yang iya, betul. mengerem lo ya di tengah impulsif yang begitu besar, di tengah kecemasan yang begitu besar. Nah itu lo lakukan? Iya gue masih sih, jadi kayak pasti berkutatnya dengan pikiran yang kayak penuh banget pikiran gue ya, mau tidur susah ya kayak ya selalu gue tulis oh ini jadi checklist gue kayak oh ternyata gue pusing karena rundown belum gue bikin nih. Lo tulis di situ. Iya, rundown, checklist, ini pokoknya to do list gitu. Gue terus, oh ya ini. Jadi kelihatan tuh di gue, jadi kayak, oh sponsorship belum, rundown belum, terus ini. Jadi ketahuan gitu, jadi masalahnya ada di mana dan gue bisa runut gitu. Jadi ya itu jadi hal yang termasuk gue tahun depan tuh ada kepikiran tahun depan apa gini, gue taruh. Biasanya gue tulis di notes gitu atau ya biasa kebanyakan di notes lah karena jarang banget bawa buku gitu. Megang pulpennya kayak gue udah nggak kuat nulis lama kayak salah gitu. Kayak gawat juga nih gitu. Ya gue tulis kayak tahun depan kayak gini. Biasanya abis Pestapora gue lihat kayak nggak relate sini kayaknya gitu. Dan Pestapora kan bukan yang mikirin buat long term yang tadi gue bilang mas gitu. Nikmati jadi kayak, hari aja lah ya. Ya gue tahun depan misalkan abis Pestapora ini September 2024 di Oktober yang terjadi apa sampai Desember ya udah gue ngerespon itu dulu aja. Ternyata abis tahun baru trennya berubah ya gue coba ngelakuin atau gue coba maksain untuk nyari tren baru atau apapun itu gitu. Jadi kayak wah pusing ya ternyata serius. Kayak abis 2002 tuh kayak anjing serius ya ternyata gitu kayak ya karena biasanya sebagai pekerja ini sebagai festival director yang mesti mikirin semuanya. Asik ya gitu ya. Beneran semuanya dalam artian kayak kolaborasi sama partner production, ini custom production harus di mana, terus nggak supervisi instalasi akan kayak gimana, terus ngobrol sama tahun ini kayak art director sama Farid, maksudnya bisa teleponan nggak gini, Farid kayak ini, oh ya siap gitu. Jadi kayak aduh. Terus tapi lo punya pengalaman ini kan bukan pengalaman pertama. Nah pertanyaan gue adalah lo dimatangkan di mana untuk bisa menghandle sedemikian rumit bisnis hiburan dan festival dan perjalanan lo itu kira-kira lo dimatangin di mana, Cep? Nah kalau exact dimatangin di mana gue juga nggak lagi karena kalau di sinkronnya sebelumnya gue sebagai program director. Program director. Iya. Ya sebelum sinkronis di Major kan gue kerja sama Ferry tuh Jakarta Atmosphere juga jadi talent koordinator doang bahkan itu. Dimatangin di mana mungkin ya perjalanannya itu yang akhirnya bikin matang pas punya Pestapora harus bertanggung jawabnya. Mungkin matangnya di situ ya. Jadi kayak harus dipaksa matang ya. Gue harus matang nih di sini dan ya
ya gue lumayan bersyukur gue punya 2 partner yang emang teknis dalam artian ya hitungan maksudnya yang untuk nyadarin gue ada hal yang mesti jadi kiblat lu juga nih gitu. Ya itu sebenarnya yang kayak oh ya oke nih gitu. Tapi tetap sih biasanya gue dobrak terus. Lo challenge juga. Budget lu segini ya. Ya udah kelebihan lagi. Ditaruh lagi, kelebihan lagi itu pada akhirnya tabrakin terus aja deh gitu. Asal gue punya reason yang kuat dan punya ya reason bisnis yang kuat juga kayak menurut gue ya mereka juga ya udah ya deh ya deh. Support ya. Iya, bahkan kita nggak pernah jadi patokan kita untuk target tahun ini harus ada profit segini. Enggak, kita nggak ngeliat pokoknya. Ngalir. Iya, budget segini, ya udah kita nyari uang segini deh gitu. Lebih ke situ, Mas. Oke. Ih. Iya, tahun ini ya oke. Ya tahun ini secara bisnis mungkin udah lumayan oke. Cuman secara program gue masih kayak fine tuning lagi. apalagi ya, karena gue mau apalagi ya mesti gue ini ya gitu. Tahun ini kayak hal yang belum pernah dilakuin apalagi ya itu kayak mungkin tahun ini akan banyak rilisan buku dari Pestapora sih. Kita akan bikin buku sih. Oke. Akan bikin 2 buku cerita bergambar buat anak. Satu ada buku kayak Zain gitu, cuman halamannya 80-100 sampai ada buku fotografi nanti. Oke, dirilis barengan pas Pestapora. Buku gambarnya iya, tapi yang Zain sama fotografinya setelah jadi post itu. Ada merekam yang Iya, terjadi di Pestapora. karena pada akhirnya kayak butuh archiving secara produk walaupun agak terlihat vintage ya atau apa, tapi kayak butuh deh nih ada archiving. Ya itu, Iya. gue ngobrol sama Hukum salah satunya itu. Iya. Pentingnya archiving kerja-kerja seni. Betul. Karena selama ini kita lemah di dokumentasi. Betul. Dan kalau lemah di dokumentasi, orang kan nggak bisa belajar nih. Betul iya. Dari apa yang sudah dilakukan. Iya, sekarang kebanyakan apalagi archivingnya kebanyakan dokumentasi digital, lebih bikin males pelakunya untuk mendokumentasikan, Iya, archive. betul. Iya, jadi akhirnya kayak butuh deh nih gitu. Dibukukan. Dan ada tren, ini juga agak unik sebenarnya, Cup. Gue jadi inget lo mau bikin buku ini sesuatu yang menurut gue secara zaman agak melawan, tetapi justru ada perlawanan sebaliknya. Iya. Jadi orang sekarang, yang mungkin nggak masif ya, atau nggak mass gede banget, orang kembali lagi ke fisik. Buku, sesuatu yang bisa mereka pegang, yang sudah dikurasi secara baik, sehingga dia bisa menikmati. Jadi, iya betul itu juga sama. Mungkin psikologisnya lebih kayak orang terlalu penuh untuk ngebuka browsing gitu. Mau browsing apa ya? Kalau buku kan to the point, baca. Ini ya, gue baca. Iya. Kayak Pestapora, to the point, ada Iya, Pestapora udah. Iya, jadi kayak udah tahu nih, udah spesifik. Kalau browsing kayak, Harus lo gue mau baca apa ya? Lu gitu. tenggelam kalau diganggu notifikasi segala macam. Iya ya, kayak gue harus ya udah ada hal yang emang dia pegang dia baca harus selesai baru lu buka ini lagi. Karena gue belajar dari bukan belajar ya, yang gue lihat dari kebiasaan istri gue yang akhirnya dia baca buku lagi sekarang kayak ya menarik juga ya gitu baca buku diam gitu nggak yang baca handphone gitu terus kayak kecil gitu ngelihat gitu buku kan kayak Iya benar. menarik juga ya gitu. Terus gue ngerasain megang buku gitu mas kayak ih enak ya gitu. Meskipun lu bukan pembaca buku yang Bukan baca lahap buku ya. gue beli buku untuk melihat gambar dari SD. Jadi kayak yang kalau ada gambarnya berhenti, Baru cocok. gue baca keterangannya. Enggak, gue baca buku beneran. Visual ya. lo. Visual gue visual gitu kayak koran gitu pun gue juga masih langganan Kompas tuh kayak ya setiap hari ada koran datang gitu, ada koran datang terutama mertua gue ya. Jadi kayak ngebaca senang aja ngebacainnya gitu. Ada apa ya walaupun sekarang udah kalah sama digital yang serba instan semuanya kan. Cuman kayak esensinya beda ya ternyata gitu. Beda. Nah, gue sendiri pengalaman kalau baca buku atau koran gitu ya, atau sesuatu yang gue pegang itu kayak momen kita lebih kontemplatif juga kan. Kita sendiri dengan barang yang Betul. nggak akan terganggu oleh apapun. Iya. Handphone, iya bisa sendiri, tapi kita terganggu dengan banyak hal tuh. Iya. Lagi baca, ucup WhatsApp lah, Iya. atau notifikasi di medsos lah, dan ada yang sebagainya. telepon Nah, gitu. ini persoalan besar kan. Terus genggamannya kayak aneh. Ya gue mulai ngeliat di bandara gitu terutama banyak orang baca buku sekarang kayak ya menarik ya gitu sekarang ya gitu ada. Itu salah satu yang membuat lo Pestapora mau Ya bikin kayak buku gue gitu. pengen bikin deh gitu. Ya triggernya gedenya di istri gue sih ngeliatnya kayak harus bikin deh nih gitu. Ya. Jadi lo sebagai orang yang punya ide-ide impulsif itu sebenarnya lo observer yang tajam ya atau detail yang ngeliat sesuatu lalu kemudian lo ini nih. Secara nggak sengaja kali ya. Iya.
bukan yang kayak temen lu misalkan lembu yang melihat satu barang, wah langsung dipikirin panjangnya apa enggak. Gue kayak menarik ini, ya udah itu nggak ada ujung, nggak ada terusannya mas, nggak ada terusannya kayak ini bakal jadi apa? Wah udah gue sampai situ aja gitu. Selebihnya kayak responsif. Ya, tapi ketajaman lo ngelihat itu menarik, itu penting kan bukan sesuatu yang lo dapat hari ini kan. Lo pengalaman panjang lihat, oh ini bagus, ini bisa dikolaborasikan, ini bisa dijadikan inisiatif gitu. Tanpa sadar. Ya sama bukan trigger basicnya si Pestapora mau jadi retail tempat banyak komunitas terlibat ya. Itu akhirnya gue bisa fasilitasin satu entitas lagi untuk terlibat di Pestapora gitu ya. Kita kerjasama sama Buku Akik tahun ini sih. Gue juga percaya sama tuh tas gue tuh. Iya. Buku Akik sama Tommy. Iya. Oke. Buku Akik kita bikin dan ya udah jadi luas kan nih gue kayak secara industri kayak oke nih ngegerakin banyak hal gitu. Ya. Jadi ngegerakin banyak hal mas. Bahkan di Pestapora sendiri panggung untuk komunitas itu banyak. Yang emang mengkurasi komunitas dan tanpa intervensi gue itu jadi kan kayak ya udah bergerak nih benar. Ya unit-unit yang independen tapi dalam ekosistem pesta semua nih. Iya, dalam ekosistem yang emang nasional gitu loh, yang populer culture gitu. Jadi kayak menurut gue ya mumpung gue bisa, gue punya wadahnya menarik banget gitu. Jadi kayak gue nggak punya alasan untuk gue ngelibatin banyak temen gitu, banyak orang di sini. Iya, gitu. iya. Jadi itu yang terjadi. Gue kemarin baru ketemu sama Gita Syahrani. Ini soal pejuang lingkungan hidup lah atau apa green economy lah. Tapi kemarin ngobrolnya soal bagaimana inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh banyak orang itu bisa saling terkoneksi. Betul. Salah satunya adalah dengan saling support. Iya. Dengan value yang kita anggap sama gitu. Nah, lo melibatkan Buku Akik, melibatkan Farid lah misalkan dan gitu. Sebagainya. Itu kan bagian dari saling support itu. Betul. Ya akhirnya saling rangkul untuk nih kita punya wadah sama-sama ya. Ini bukan wadah gue ya. Persis. Emang inisiasinya dari gue tapi lo bisa terlibat di sini. Ya gue pengennya semuanya ngerasa belong tuh ininya karena ya lu ada stage ini, ada stage ini, ada stage ini, ada komunitas ini, ada podcast ini, ada entertainment lain selain musik yang gue libatin di sini gitu. Jadi emang ya seluas itu. Jadi ya udah ayo nih bareng-bareng nih kita punya wadah sama 3 hari sama dalam 1 tahun. Ayo deh kita maksimalin deh gitu, lebih ke situ. Ya, secara strategi bisnis untuk sustainability lebih bagus itu. Karena ownership kan jadi banyak. Betul. Jadi ada orang yang merawat itu lebih banyak juga. Iya. Sehingga ketika lo lemah atau yang lain lemah, ada yang kuat nih. Iya betul, ada yang emang ngikutin. Ya, tapi kalau ngomongin strategi bisnis, justru malah tidak ada sisi bisnis yang gue coba siasatin dari situ mas. Lebih kayak gue lagi bagus secara bisnis, gue bisa fasilitasin ya udah yuk gitu. Kayak gue mumpung punya uangan nih ayo nih gitu. Bareng-bareng nih. Iya ya bareng-bareng gitu. Jadi lebih kayak gitu. Gue punya uangnya nih sat ya udah ya sama-sama ya walaupun belum semuanya bisa gue libatin tapi seenggaknya ini nggak eksklusif gue jalanin sendiri gitu. Ini ada entitas-entitas lain yang punya tanggung jawab juga di sini dalam artian ya gue kasih mereka ruang juga untuk selebrasi di sini. Ya, gitu. ya. Gitu. Jadi itu kayak jadi kalau dalam konteks industri gitu ya, itu kan orang-orang yang akan bersama-sama berjalan dengan lo kan. Betul. Ya. Kan ada pepatah tuh. Kalau lo mau jalan cepat, jalan sendiri. Tapi lo mau jalan lama, jalan panjang, lo harus ngelibatin banyak orang. Iya betul ya. Benar kan itu kan? Jadi kayak emang ya nikmatin prosesnya dan bukan retail komersil ya. Gue tidak menjadikan Pestapora sebagai retail komersil, tapi kayak retail rakyat nih. Udah semuanya ditaruh ya. Koperasi unit desa lah gitu. Ya semuanya bisa taruh di sini. Gue nggak minta consignment apa-apa kok gitu. Ya udah lu isi aja gitu. Kita jadi senang-senang bareng gitu. Oke. Kalau penamaan lo nama Bos Entertainment itu? Bos Kreator. Bos Kreator. Nah itu juga simpel mas, kayak gue namanya apa ya? Gue pengen jadi bos sama pengen jadi kreator. Bos kreator kali ya gitu. Udah sih nggak ada filosofinya. Bos kreator kayak oke ya gitu. Bos kreator udah. Bos kreator gitu udah gitu aja udah namanya. Muncul dan nggak perlu jelasin juga kan? Perlu jelasin. Maksudnya apa nih bos? Gue pengen jadi bos sama pengen jadi kreator. Bosnya kreator udah gitu aja udah bos kreator. Tugas lah langsung ya. Nggak ada. Gue orang tanpa filosofi mas beneran. nggak ada filosofi. Cuman emang lumayan concern terhadap
identitas ya. Akhirnya gue dapet pelajaran kayak pada akhirnya lu tetap yang bisa ngedepanin lu adalah identitas kuat lu apa gitu di situ, specialty lu ada di mana ya. Akhirnya itu yang jadi concern gue kayak termasuk pesta pora pakai buah. Terus kayak ya identitasnya Ucup seperti apa sih, bos kreator tuh specialty-nya ada di mana sih? Ya itu akhirnya jadi hal yang oh ya gue mesti ngeset specialty di mana karena kalau gue terlalu general akhirnya bisa tergantikan. Akhirnya bisa tergantikan gitu, nggak ada specialty yang bisa lo lakuin gitu. Itu filosofi sebenarnya. Iya itu dia ya. Ya itu filosofi ya. Gak filosofi tapi filosofis. Saya bukan akademis nih. Iya ya itu sih akhirnya jadi ya konser sih ngelihat kayak perjalanan startup cepet banget ya pada bungkusnya gitu. Cara bisnis gimana ya, terus ngeliat promotor-promotor yang udah berjalan gitu kayak iya sebenarnya ini ya nextnya 5 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan ada aja orang yang tiba-tiba bikin festival spotlight terus jadi kayak ya pesta pora udah nggak jadi iniin orang ya ada insecure di situ ya akhirnya ngejaganya ya udah nih gue fokusin pesta pora jadi ruang bersama udah itu karena semua bikin festival tapi belum tentu semuanya bisa memfasilitasi untuk jadi ruang bersama gitu ya. Itu filosofinya kayaknya. Iya lebih ke situ ya itu filosofi ternyata gue ternyata saya filosofis. Nah ini kan mimpi banyak orang terutama anak muda yang mewujud di diri lo, Cup. Betul. Lo menjalani lo yang lo sukai, lo mengerjakan bisnis yang lo sukai dan bisnisnya berhasil dan lo menginfluence banyak orang. Alhamdulillah. Setidaknya lo mempengaruhi atau memberi ruang oleh banyak orang. Iya. Nah, ini kan mimpi dan dicemburui banyak orang pasti. Iya kayaknya ya. Bahkan gue sampai nggak tahu gue bisa ada di posisi ini gimana caranya ya. Perasaan dulu gue pengen kerja di sini, ngikutin aja mas dari kru gitu. Kerja di The Majors gitu, udah gue ngejalan aja, tiba-tiba ditawarin jadi manajer band, terus tiba-tiba punya kesempatan untuk jadi DJ, terus sekarang jadi anak band, kayak bisa begini hidup gue. Iya, maksudnya kayak nggak yang gue dalam 5 tahun ke depan gue harus ada di posisi ini, beneran enggak mas? Kayak udah ngikutin, lah di sini ya, gitu kayak orang jalan sambil main handphone, lah di sini ya, gitu ya. Tapi pada posisi tertentu kan lo ada pilihan-pilihan ya, yang membuat lo harus memilih A dan B supaya lo pada titik ini. Betul. Nah untuk mengkurasi kan pilihan nggak hanya satu pasti kan. Ada tawaran ini, tawaran gue milih inilah. Nah itu kan yang mengantar lo pada titik-titik yang sekarang ini. Betul. Gue berpegang teguh ke kata-kata bokap gue sebenarnya. Jadi lebih kayak udah konsisten aja sama apa yang lo jalanin. Maksudnya kayak ya offering kiri kanan di pas saat gue di major sih banyak banget dari perusahaan-perusahaan yang bisa dibilang established gitu ngajak gue kayak ditawarin nih dengan gaji yang berkali-kali lipat lebih gede gitu kayak enggak deh gue sini aja lah gitu di sini aja terus tawarin ini enggak di sini aja udah gue jalan aja gue berpegang teguh kayak udah rezeki nggak akan kemana konsisten aja sama apa yang lo jalanin gitu ya udah gue akhirnya ya 2016 ada si The Majors punya kesempatan untuk bikin Synchronize gue program directornya ya gue punya kesempatan untuk nge-create programnya ya udah akhirnya itu berjalan 2019 pecahnya dar sekarang tuh udah kayak oh iya itu mungkin dampak dari konsistensi mas melakukan ini dan tidak pamrih ya gitu. Karena senang di situ juga kan? Iya betul ya senang di situ ngelakuin ini dan gue juga gue selalu berpikir kalau selagi nggak ada masalah kenapa gue mesti ninggalin ya gitu. Jadi kayak ya udah gue nggak ada masalah kok di sini gitu. Gue senang menjalaninya ya pada akhirnya gue harus undur diri dari situ ya itu ada cerita lah gitu lah. Ada cerita lah gitu. Bukan karena di situ gue ngerasa udah gue bisa sendiri akhirnya gue enggak gue bukan orang begitu kok. Ya, ya. Tapi yang membuat lo konsisten apa? Atau apa yang lo konsisten nih dalam perjalanan selama ini? Apa yang bikin gue konsisten adalah gue tidak punya target atau tidak punya ekspektasi terkait karir gue harus gimana kali mas ya. Jadi kayak ngalir aja beneran tidak ada strateginya sih. Yang bikin gue konsisten adalah apa ya? Sulit juga ternyata jawabannya. Apa yang bikin gue akhirnya konsisten? Yeah. Bukan uang, karena bukan uang. Ya itu mungkin karena gue nggak punya masalah di sini gitu. Gue tidak ada masalah. Ya udah yuk. Dan gue bisa apa ya? Bisa ya senang di sini. Ya udah kali gitu. Dan
ya gue tidak materialistis gitu orangnya, jadi itu mungkin akhirnya bisa gue bikin ya bisa menjadikan gue menjadi orang yang konsisten gitu, karena biasanya orang nggak konsisten kan Tergoda oleh tergiur banyak kan, dengan gaji yang lebih gede 20% 30% goyang Geser. pasti. Gue enggak lagi, ternyata di perjalanannya dapat kesempatan jadi manajer Bara Suara meledak. Dapat kesempatan jadi manajer Danila meledak. Ini bentuk rezeki yang dikasih nih berarti nih gitu. Dengan dampak konsistensi gue, the majorsnya nggak gue abaikan. Ternyata gue dikasih rezeki lebihnya di sini. Nah ya tapi si Bara Suara sama Danila jadi tempat gue belajar untuk gue ternyata kepake pas saat gue bikin festival. Gue jadi kenal banyak orang, kenal banyak band, terus kenal banyak vendor, kenal banyak IO gitu dari situ. Jadi kayak ini ya kalau connecting the dots ya gitu. Jadi kayak baru ke nyambung-nyambungnya. iya, jadi karena gua Bara Suara ketemu band dari mana, bagus ya gitu ketemu, dan mereka juga kayak Mas Ucup bandnya manajernya Bara Suara atau apa, ya manajernya Danila gitu. Ya di situ ya ada aja pasti, ya itu makanya gue bilang rezeki pasti nggak akan kemana Mas, dikasih aja tuh. Asal konsisten tadi ya. Iya konsisten dan lu tidak ngeluh dan tidak berekspektasi terlalu jauh terhadap pencapaian hidup, lu udah gitu aja. Jalanin aja 2020 bikin perusahaan si bos kreator ini sebelum mundur, karena buat jadi IO-nya salah satu perusahaan. Dikasih kerjaan tuh bagus 2020 jalanin 13 titik perusahaan tobacco ini. Ternyata Maretnya udah pandemi, gone tuh proyeknya, struggle lagi. Ya udah ternyata sih ya gue jalanin sinkronis 2021 akhirnya undur diri, ya udah nih mesti fokus di bos kreator deh gitu. Ya udah jadi sampai sekarang gitu. Iya jadi sekarang Ucup sebagai promotor, Ucup sebagai manajer band, Ucup sebagai DJ, Ucup sebagai anak band, sebagai bapak rumah tangga, banyak juga nih ternyata ya yang gue lakuin ya gitu. Tapi ini tercermin di lo sih, konsistensi dan komitmennya, kegembiraan kalau gue lihat. Gue lihat lo gak pernah sedih kayak ya, ngobrol apapun ya. Dan lo menjalani semua itu, ya sejauh gue gembira, sejauh gue mendapatkan yang wajar atas apa yang gue kerjakan. Gue tadi lihat mencoba merangkai apa yang menjadi dasar lo punya konsistensi itu, kegembiraan kayaknya. Betul, iya, sama menghindari argumen Mas. Gimana tuh menghindari? Iya, gue lumayan kena sama si kata-kata si Keanu Reeves itu, kayak gue udah di tahap yang gue nggak mau argumen lah sama orang. Even misalkan dia ketemu orang, kata orang itu 1 tambah 1 sama dengan 5, ya udah gitu. Ya udah deh, serah lo deh. Tapi kalau udah ngeganggu banget ke gue, baru gue argumenin kayak enggak deh, enggak gini gitu. Cuman ya itu akhirnya ngebantu untuk kayak ya udah relax aja jalanin deh gitu. Relax aja, gue juga nggak butuh gimana-gimana ya, bahkan gue sampai sekarang masih gojekan, MRT-an, gue nggak punya mobil sendiri gitu kayak. Santai aja, itu kegembiraan lo kan justru. Betul, kayak udah justru malah saat gue jalan ke MRT, naik dengan MRT justru gue santainya bisa ngeliat orang gitu, ngeliat gue punya proses untuk kayak ya ada satu momen gue senang banget misalkan lagi jalan gitu ada kursi di Sudirman, suka ada duduk di situ kayak ngeliatin orang. Sampai lalu gitu ya. Enak banget ya gitu. Itu observer lo. Iya. Dan lu detail kan, kemudian memperhatikan kan, ini orang lewat. Dan tapi ada rasa yang gue rasanya tuh nyaman banget Mas, kayak kok tenang ya gitu ngeliatin gini. Gitu kayak tenang ya gitu ngeliatin orang. Makanya akhirnya gue ngambil kesimpulan untuk kayak enggak, gue seneng nih kayak gini nih gitu. Jadi ya capek, keringetan gitu, bodo amat gitu. Jadi datang meeting nih, Ucup keringetan, bodo amat orang kayak udah kan lu butuh Ucup ya kan, bukan lu Ucup ya kan gitu. Benar Gue itu. gituin. Dan itu yang mengembirakan buat lo juga kan? Iya. Kayak gue udah masa bodo amatan aja, kayak kok lu bisa sih Cup datang meeting udah kusut banget tapi orang nggak apa-apa ya? Ya nggak tahu, gue sih bodo amatan. Dia pengen gue datang. Iya, pada akhirnya kan pemikiran yang bikin. Penampilannya. Iya. Sih ya gitulah. Itu observer ya ternyata duduk gitu. Observer, duduk, melihat dan menikmati. Iya, ngeliat orang jalan, mobil macet gitu, orang jalan gitu kayak. Handphone gue udah jarang banget gue ngeliat handphone tuh. Beneran kayak udah gue nggak usah concern. Satu-satu gue buka handphone tuh karena gue mau main gunbon doang. Main game. Itu lo pengalaman mindfulness sebenarnya. Berkesadaran banget kan, lo menikmati suasananya. Lo hadir di situ, menemukan kegembiraan di situ. Lo melepaskan semua distraksi yang mengganggu gitu kan. Iya betul sih. Jadi itu kayak rilis. Buat rilis sendiri. Oh dia ngerilis ya gitu. Sama ya banyak banget kejadian-kejadian yang akhirnya di perjalanan itu yang bikin gue kayak oh iya ya,
ya udah diingetin lagi gue tentang sholat pernah gitu Mas. Dari Kemayoran gue meeting di Pacific Place net Gojek gitu. Buru-buru deh pokoknya itu meetingnya udah mepet banget gitu tukang Gojeknya. Mas saya izin sholat dulu ya, kayak wah izin sholat nih telat nggak ya? Gue kayak ya udah Mas gitu. Dia belokin gue ke Sudirman gitu, masuk gang, dia sholat di situ, ya gue sholat juga. Kayak terus gue kayak nggak masalah ya ternyata ya. Cuman berapa menit doang kok. Terus kayak di situ gue ketemu temen gue yang kayak oh coba ini kayak ngobrol, terus gue ngeliat oh iya enak ya ternyata rasanya gitu ya. Gitu kayak banyak banget hal-hal yang akhirnya gue dikasih lihatnya tuh di jalanan Mas, bukan gue lagi nyetir mobil gitu kan. Karena lagi nyetir mobil fokus tuh pasti wah balesin handphone ini, nerima telepon gitu. Di jalan kayak gue cuek aja sama handphone. Kalau orang butuh banget juga nungguin kok gitu, nggak ngejar gitu kayak ya udah gitu. Akhirnya ngeliat sekitar di MRT gitu duduk ngeliatin. Bahkan sampai di pesawat aja gue menghindari untuk ngeliat entertainment. Ini momen gue untuk gue ninggalin teknologi sendiri. Udah diam gitu kayak Dan itu releasing sih memang. Iya. Selain lo recharge juga kan? Iya. Kalau pesawatnya goyang baru ngeliat handphone. Aduh, panik, stres lihat handphone gimana ya ngakalinnya gitu. Kalau pesawatnya tenang sih enak gitu. Iya. Udah Di bandara paling nggak sebelum nunggu itu kan momen yang sangat. Iya, biasanya kan ya order kopi dia lihat pesawat take off gitu, lihat orang lalu lalang gitu. Momen bengong gitu kalau orang-orang kreatif sebenarnya punya kesempatan yang harus disediakan. Betul ya, emang ya itu ngosongin kayak istirahatin pikiran lu untuk gak ada yang lu pikirin gitu. Oh, itu mungkin ya yang gue rasain ya. Duduk Sudirman gitu, istirahatin gak ada yang gue pikirin, ngeliatin orang aja udah. Tapi bahaya karena banyak orang kenal lo, tiba-tiba lo di. Enggak, gue bodo amatan. Gue bodo amatan kalau Mas Ucup ya bodo amat kayak udah ayo foto ya ayo gitu. Duduk lagi. Oke, ya udah gitu lah. Seru ya ternyata ya. Observer ternyata ya gue ya. Filosofis ternyata ya. Gue filosofis dan observer. Dan detail. Masalah impulsif tadi kan. Meskipun dicatat dengan beberapa yang membantu lo releasing stressing juga kan. Wah. Rumit ternyata gue ya. Terakhir yang kegembiraan lo main band. Lo kegembiraan macam apa lagi tuh dari? Iya itu sama hal dadakan aja. Gue jadi model klipnya Last Child sama si Eno. Oke. Eno netral sama Eno kayak no, bikin band kali ya. Ayo Bung Cupi. Sama siapa ya? Iya, siapa ya? Gue punya bass kan. Gue dulu punya bass. Gue ngumpet sama Ferry dulu, sama Ferry Darmawan. Ferry main drum. Nggak jago. Iya, gue sorry ya Fer. Gue punya bass terus ngeband sama Eno, terus ngajak satu Pandu gitaris gitu kayak udah. Yuk langsung latihan kapan gitu. Terus kayak butuh satu gitaris lagi, kita nggak nyari tuh. Satu momen di sini gue lagi meeting gitu, si Bobby Mandela, Bob Ciao itu lewat karena dia mau meeting Danila. Nah, dia aja punya gitar banyak nih. Duh, Bobby gimana? Iya tuh, dia gitarnya banyak. Bob, lu mau ngeband nggak? Ayo, besok latihannya. Ayo. Ya udah jadi terjadi aja gitu aja udah. Terjadi emang dadakan aja, tiba-tiba bikin lagu. Jadi rilis ya udah nih, gue musisi juga gitu. Jadi kayak masuk tuh musisi, bos kreator, musisi, IP owner. Banyak juga ya ternyata si pas bikin band kayak kurang sibuk gue. Kayak kurang sibuk nih gitu orang. Tapi kalau jalanin dengan gembira kan, itu yang membuat ngerasa kesibukannya jadi asik. Iya jadi asik, jadi kayak senang-senang aja udah tiba-tiba tawaran sana sini ya udah gitu. Ucup gitu kan, ya udah otomatis namanya juga kan. Namanya kentut, Fart. Nggak tahu tadi kita mau namainnya Robert Davis Caniago, Sandeo Olise, terus kita mau namain Puberty. Puberty itu Pandu, Ucup, Bobby, Eno. Party. Itu dari Eno namanya kalau tua-tua begitu tuh. Udah kayak akhirnya apa ya? Fart kayak kentut kali. Udah gitu aja ya itu ya tanpa makna itu kan. Fart aja udah kayak seru nih, R-nya ada 2 bisa dibolak-balikin, bisa jadi logo. Ke situ kayaknya kayak wah ya di situ deh. Ambigram juga kan bisa kan. Iya bisa gitu-gitu nah. Ya. Gitu kan. Ya, ruang kesibukan baru yang bikin Ucup. Lo kayak nggak kekurangan kerjaan apa Ucup ya? Iya. Padahal bandnya tawarannya banyak tapi udah ada beberapa tawaran nggak kita ambil karena ada yang nggak bisa, pasti ada yang nggak bisa kan. Pandu sibuk, Eno sibuk, gua sibuk, Bobby sibuk gitu kayak satu nggak bisa nggak ambil.
Ya, Ya berarti udah, yang yang penting- nawarin akan beruntung banget tuh kalau dapat. Berarti lo Iya, lumayan. mengosongkan semua agenda. Berapa 4 personel ya? 4 personil lagi kosong banget tuh Nah, berarti. itu lagi longgar banget. Lumayan pesta pora main tapi itu. Wes. Hari keberapa? Hari pertama aja. Hari pertama. Karena Eno bisanya hari pertama doang. Oh, berarti beruntung lah di hari pertama Iya, akan beruntung ketemu. banget pesta pora tuh. Untung kita kenal orang dalamnya. Iya. Bilang ponakan lo dong sekarang. Iya. Ini orang dalamnya nih sekarang. Orang dalamnya. Tahu akhirnya dia, Akhirnya tahu. ngucup. Wah, itu. Iya, akhirnya udah sekarang setiap pesta pora. Ayo keluarga mana nih? Ada ordalnya. Ada orangnya gitu. Aduh, datang dong Mas. Iya, datang, 22 datang. September. Sip, gua kosongan. Dengan Bapak kan, Bapak hari pertama nanti tuh. Ya, Jumat ya. Jumat, hari ketiga dia ngelukis sama Vindes. Ya, sama Vindes. Sama Vindes. Weh. Jadi ya emang Vindesnya bersurat juga Oh, setelah lo. setelah gua, cuman surat dia yang diterima duluan akhirnya yang membuat dia ngelihat surat gua. Oh, oke. Gitu jadinya kayak gitu. Akhirnya Bang Osi, Tektokan. oh yang kemarin sama Vindes nih jadi keinget pernah ada pesta. Oh ya udah langsung gitu. Kayak ingat karena masuk duluan. Iya. Nah, Bang Osi masuk utang sama gue tuh. Gue 2 surat, terus surat terakhir yang gue minta juga. Belum direspon juga. Mas, ucup dulu ya. Ya nggak apa-apa lah. Demi ucup dan pesta pora seluruh warga Makanya negara. begitu dipanggil, gue langsung laporan pertama ke lu kan, karena lu yang bawa Mas. Akhirnya dipanggil nih, gini. Gue langsung Messi gue, ucup keren. Iya. Iya, mantap dah. Gitu, Cup. Thank you ya. Makasih lu, udah datang ke kantor bos kreator nih. Nih, bos kreator nih, orang Iya. dalam. Jadi ini ruang finance yang kita ubah nih. Ini ruang finance. ruang yang ngerem ucup nih. Kalau Iya. nggak di sini direm, dia bisa bablas impulsif. Iya, ruang yang paling nggak gue mau masuk ke sini. Ya. Thank you, Cup. Makasih ya Mas Eno. Iya. Thank you. Terus tas dong. Pakai tas nggak nih? Satu yang kurang. Apa? Kemarin gua nonton siapa ya? Kapan ya? Si Soleh. Ah. Dia minta bumerang Oh, iya, versi. iya. Itu emang lagu paling keren tuh menurut gue ya di bumerang. Extravaganza. Iya, Iya. tahun itu gue lagunya klipnya keren-keren. Wah, 94 enggak 2004. 2000. 2000 ya 2000 itu itu. 2000 iya ya. Ya klipnya album mereka yang paling banyak singlenya itu. Ya, dan klipnya dibuat banyak banget itu. Iya, iya. Dan waktu itu MTV lagi Dan di semoga puncak-puncak. Roy mau ikutan ya. Kalau ikut gue pasti datang. Hari keberapa Iya. deh? Dia main hari pertama juga. Hari pas berarti. Ding. Lagu pertamanya Tragedi. Wah, iya tuh. Top banget. Depan ini kau dengar mana suaramu tolong. Wah keren banget ya. Rambutnya juga kan. Gua aja pas dengerin lagi merinding Mas. Iya. Anjing karena gue SMP dengerin juga. Mhm. Si Oh, lu SMP Extravaganza, iya gue SMP kan kita beda 10 tahun ya. Bilangin lagi. Gue era-era awal kerja itu. Oh iya. Nah, ketemu Lembu lagu-lagu itu. Itu kan. iya 2000 kan. Wah, itu sama Padi baru pertama rilis. Iya, Padi Sheila on akan- Seven muncul Padi juga akan bawain album pertama Lain Dunia di di Pesta Pora. hari pertama. Hari pertama juga Padi. Jadi Makanya lo akan gua dapat ada banyak tuh hari pertama. Sip. Sip. Thank you ya. Thank you Mas Ino. Ya. Ya.